selamat datang di podcast pertama PTHS Ngobrol Ngobrol Santai bersama AE. Di episode pertama kali ini kita akan membahas tentang topik yang lumayan menarik ya, tentang faktor penyakit. Apa sih faktor penyakit itu dan apakah itu penting di Indonesia? Nah, untuk membahas episode tersebut, di sini aku ditemani dengan tenaga ahli dari PTHS, yaitu Kang Nasir. Nah, Kang Nasir ini tuh tenaga ahli dari PTHS sendiri ya, berarti ya? Lebih tepatnya sih asisten ya, masih belum sampai ke tenaga ahli. Asisten tenaga ahli, tetap aja nih ahli di faktor penyakit. Nah, jadi udah berapa lama nih untuk pengalamannya? Kalau pengalaman di bagian terkait faktor penyakit ya, faktor penyakit itu saya hampir sekitar 5 tahun, kayaknya 5 tahun. Itu mah udah bukan asisten lagi ya, itu udah ahlinya nih. Masih banyak lagi yang lebih ahli. Oh gitu, merendah teman ya. Jadi back to topic nih, apa sih faktor penyakit itu? Yang disebut faktor penyakit itu adalah serangga pembawa penyakit. Seperti nyamuk, lalat, kecoa, itu masuk faktor penyakit. Jadi faktor penyakit ini hanya serangga berarti? Ya, betul, hanya serangga. Kalau untuk hewan-hewan lain itu ada sebutan lain kah atau emang tidak ada? Jadi kalau misalkan hewan lainnya itu ada yang dinamakan dengan reservoir pembawa penyakit. Ya, jadi ada dua. Faktor itu adalah serangga. Kalau misalkan reservoir itu hewan selain serangga membawa penyakit. Oke teman-teman, jadi ada dua nih ya, berarti ada pembahasan yang berbeda ya, dengan faktor penyakit dan reservoir penyakit. Gitu. Kalau faktor penyakit itu untuk serangga, reservoir itu untuk hewan selain serangga. Nah, kalau di Indonesia sendiri nih, ada nggak sih regulasi yang mengatur tentang faktor penyakit itu? Oh, ada. Ada. Ya, ada. Jadi kalau misalkan di Indonesia ini dibahas terkait regulasi itu ada Permenaker nomor 5 tahun 2018. Ya, sama yang kedua itu Permenkes nomor 2 tahun 2023 ya. Di situ disebutkan terkait faktor penyakit. Apa sih yang dibahas di regulasi itu? Apakah ada jenis-jenis serangganya kah? Atau apakah ada baku mutunya? Ya, kalau misalkan ngomong regulasi pasti ada foto ya. Betul. Jadi kalau misalkan di Permenaker ini terkait faktor biologi yang menyebabkan penyakit pada tenaga kerja. Ini lebih khusus ke tenaga kerja. Oh, tenaga kerjanya. Ya. Tapi kalau misalkan terkait Permenkes nomor 2 itu lebih ke lingkungan. Oh, jadi lingkungan. Ya. Di situ dibahas faktor penyakit ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu nyamuk, terus lalat, kecoa, ginjal atau kutu. Itu sebutannya ginjal ya? Iya, sebutannya ginjal. Oke, kalau misalkan untuk berarti baku mutunya beda-beda ya? Iya, untuk tiap serangga gitu. Tiap jenis serangga itu beda-beda. Oh, boleh dibahas sedikit nggak? Misalkan nyamuk nih jenisnya tuh kayak apa aja sih? Terus baku mutunya tuh seperti apa? Iya, kalau misalkan nyamuk ini kita cari dua aspek ya. Yang pertama itu aspek dia putih. Jadi pada saat dia masih larva sebenarnya. Dan yang kedua itu rasa dewasa yang sudah berkembang. Jadi kalau misalkan jentik ini kita mencari survei ke lingkungan sekitar, mencari genangan-genangan, pembakan, segala macam. Terus nanti kita lihat apakah di lubang itu ada jentiknya atau enggak. Nanti disandingkan dengan regulasi. Di situ regulasinya itu ada indeks habitat untuk area-area yang di outdoor, ada juga ABC. Apa tuh ABC? ABC itu angka bebas jentik. Oh. Angka bebas jentik ini
khusus untuk nyamuk Aedes atau nyamuk yang membawa penyakit pembuluh darah. Oh iya ya, sering dengar tuh kalau misalkan Aedes aegypti bukan? Iya, Untuk demam berdarah ya, mungkin Kristen juga pada tahu nih ya kalau Aedes aegypti. Tapi kalau misalkan untuk jenis-jenis nyamuk lainnya tuh ada nggak sih? Kan? Jadi kalau misalkan di peraturan itu dibahas ada beberapa jenis genus nyamuk ya. Kalau misalkan Aedes aegypti kan sudah jadi spesies ya. Jadi Aedes genusnya, aegypti spesiesnya. Gitu. Kalau misalkan ini ada beberapa, pertama itu nyamuk Aedes, terus Anopheles yang biasa kita ininya penyakitnya malaria. Gitu itu Anopheles. Lalu ada nyamuk Kuleng, Johnsonia, itu jadinya ada beberapa jenis yang memang tadi disebutkan di rektasi. Berarti tiap jenis nyamuk itu ada perbedaannya ya? Nyamuk kan sekecil itu ya kan? Ya. Itu gimana sih cara bedainnya? Nah, cara bedainnya itu kita lihat pertama dari morfometrinya atau dari bentuknya gitu. Jadi kita ke lapangan itu membawa mikroskop langsung di lapangan. Oh, jadi on the spot gitu? Iya, on the spot. Jadi iya. setelah kita survei, kita cek spesiesnya seperti apa. Kalau nanti kita lihat ini jenisnya. Oh, jadi kalau misalnya udah ketahuan jenis nyamuknya apa, berarti penyakitnya yang dia bawa itu juga ketahuan berarti? Iya, ketahuan. Maksudnya ketahuan itu dari segi spesiesnya. Maksudnya dari segi jenis nyamuknya itu. Jadi kalau misalkan Aedes, ini memang nyamuknya membawa penyakit demam berdarah. Itu kalau misalkan Anopheles, dia membawa penyakit malaria. Oh iya. Jadi setiap penyakit beda jenis nyamuknya. Kalau kaki gajah berarti beda lagi tuh. Beda lagi. Oh iya gitu tuh. Berarti untuk pembahasan nyamuk sendiri, serangga khusus nyamuk sendiri itu udah banyak banget ya kan ya? Banyak sekali. Banyak banget. Nah, kalau misalkan untuk serangga-serangga yang lainnya juga itu dibahas di regulasi tersebut. Betul, dibahas. Dan salah satunya dibahas itu adalah lalat. Betul. Lalat itu sebenarnya bukan salah satu yang menyebabkan penyakit, tapi dia faktor fisikanya. Karena kita tahu lah tinggalnya di mana. Ya, kotor ya, lingkungannya kotor. Ya. Ketika dia hinggap di lingkungan sini, terus dia berpindah ke makanan, kemudian besar makanannya, jadi. Oh gitu. Nah, kalau misalkan dari pengalamannya Kang Mas yang butuh pemantauan faktor penyakit sendiri itu sektor apa aja sih Kang? Sebenarnya hampir semua sektor itu butuh ya adanya monitoring faktor penyakit. Yang sering kita lakukan itu memang di wilayah pertambangan. Iya, pertambangan. Karena jatuhnya pertambangan itu lebih dekat ke area hutan. Oh iya. Area hutan, lalu di hutan itu banyak sekali jenis-jenis nyamuk. Contohnya Anopheles atau malaria yang menyebabkan penyakit malaria. Jadi banyak customer itu customer pertambangan yang memang perlu melihat adanya populasi Anopheles. Tapi selain Anopheles ada juga ya Aedes. Yang lain gitu ya Kang ya. Nah kalau misalkan kayak itu kan di sektor industri berarti ya. Kalau misalkan di kayak lingkungan kita biasa hidup nih, kayak perkotaan, terus kantoran itu tuh perlu dipantau juga nggak sih kan? Sebenarnya perlu sih, contohnya jadi sebagai rona awal gitu ya. Kalau misalnya memang belum pernah melakukan monitoring faktor penyakit ini, jadi kita bisa tahu apa saja sih hewan-hewan atau misalkan serangga atau misalkan faktor pembawa penyakit di area di lingkungan kita gitu ya. Oh jadi bisa ketahuan tuh penyakit apa aja yang hewan apa aja yang ada di lingkungan itu ya. Penyakit apa aja. Jadi jatuhnya kita survei hewannya atau serangganya. Lalu setelah itu kita akan indikasi bahwasanya di sini ada nyamuk Aedes. Berarti ada potensi penyakit demam berdarah. Iya. Gitu. Terus ini ada nyamuk Anopheles. Berarti ada potensi di mana nyamuk kantor di mana terjadi malaria. Oh. Karena memang sebenarnya kayak misalkan Anopheles gitu, belum tentu di situ bisa menyebabkan malaria. Karena memang awalnya itu malaria itu berasal dari monyet. Gitu. Jadi monyet menggigit
nyamuknya itu menggigit monyet gitu kan. Itu kan nyamuknya menggigit monyet gitu kan, terus darahnya diambil, maka kemungkinan besar ada plasmodium yang masuk dalam nyamuk itu lalu disebarkan ke manusia. Oh gitu. Nah kalau misalkan dari pengalamannya Kang Nasir nih, untuk nangkep nyamuk itu sendiri tuh gimana sih? Kalau misalnya kita kan biasanya kita ada nyamuk kita ketok dong. Iya. Nah kalau misalkan ini kan harus dipantau ya, Iya, nggak mungkin kita ketok dong. Iya. Nah itu tuh gimana sih Kang? Jadi kalau misalkan survei di AS ini mengikuti peraturan ya regulasi. Jadi ada yang namanya MBR. Apa tuh MBR? MBR itu main betting rate. Jadi jumlah nyamuk yang hinggap atau yang menggigit kita gitu. Jadi survei itu umpannya adalah diri kita sendiri. Oh gitu. Iya. Mengorbankan diri sendiri berarti ya. Iya, mengorbankan diri sendiri. Jadi si nyamuknya itu hinggap di kita, baru kita tangkap. Itu secara hitung-hitung. Karena kalau misalnya kita tangkap, pasti si nyamuknya hancur. Iya betul. Kayak biasa kita nangkep nyamuk gitu. Iya. Hancur ya. Sedangkan kalau misalnya kita untuk mau lihat itu spesies seperti apa, kita harus bisa lihat dari kepalanya, badannya, lalu sayapnya, perutnya, bahkan sampai ke kukunya pun kita Analisa. Oh Iya, gitu. kita cek supaya lihat spesiesnya itu seperti apa, Oh. jenisnya. Nah, kalau misalkan untuk apa namanya? Tadi kan Kang Nasir bilangnya itu diri kita ya yang maksudnya tenaganya nih yang dikorbankan nih. Nah, itu tuh apakah ada umpannya gitu kan? Umpannya tuh apa sih kan? Umpannya kita sendiri, jadi kita jadi nggak pakai apa-apa ya, gitu ya? pakai apa-apa. Sebenarnya masih bisa juga pakai sapi gitu kan. Cuman kalau misalkan di area pertama kan kadang-kadang kita Susah ya dari sapi ya. kecuali daerah pemukiman. Oh iya. Kita diumpankan menggunakan kaki kita sendiri. Oh gitu. Iya. Pakai raket nyamuk berarti nggak boleh ya kan? Nggak boleh. Oh, Apalagi iya. raketnya nyamuk kan. Iya. Hancur ya, hilang itu mah ya, udah hancur lagi. Betul, ya. Nah, kalau untuk Jadi buat penanganannya ya kita setelah kita survei faktor penyakit ini, kita bisa tahu kan pertama habitat yang ada di wilayah yang kita survei itu apa saja. Misalkan ada sungai atau bahkan atau misalkan kayak apa namanya sampah yang menampung air gitu kan. Itu kan jadi salah satu tempat berkembang biaknya nyamuk. Oh betul. Saat ketika misalkan ada ember atau apa yang banyak di wilayah situ, berarti kan perlu adanya penanganan khusus. Jadi pembersihan itu tanya Kuning. 3M. Oh 3M. Apa tuh 3M? 3M yang apa namanya Menutup ya, mengumpul, menguras, mengubur. Oh. Itu salah satunya 3M itu untuk penanganan penyakit karena ya nyamuk juga beda-beda tuh. Oh beda-beda dan penanganannya juga beda-beda Ya, berarti. betul. Contohnya kayak nyamuk Aedes, karena dia habitatnya itu seringnya itu hidupnya itu di pagi sampai siang sampai sore itu, jadi dia aktif menggigitnya tuh di jam-jam segitu. Oh, berarti pengambilan sampelnya juga mengikuti jam-jam aktifnya dia ya? Nah, kalau misalkan untuk DBD ini enggak, jadi kita ambilnya itu survei itu malam. Oh, Karena targetnya semua nyamuk. Terkhusus untuk nyamuk DBD itu sebutannya itu adalah resting rate. Jadi waktu dia beristirahat. Jadi kita pengen lihat apakah di jam istirahat nyamuk Aedes itu dia masih aktif atau enggak gitu. Jadi biasanya kita mulai survei itu dari jam 6 sore sampai jam 8. Oh, itu waktu surveinya ya? Iya, 12 jam. Gitu. Oh, 12 jam. Oke. Gimana Green Stars? Topiknya menarik banget gak sih? Ini aja baru satu serangga ya? Iya. Ini baru nyamuk gitu. Masih banyak serangga-serangga lain yang belum kita bahas nih. Tapi karena waktu nih kita singkat banget nih ya Kang ya. Jadi mungkin ada nih berkenan mungkin di episode 2. Boleh. Oh siap. Oke gitu. Oke Green Star, mungkin kita cukupkan dulu kali ya untuk pembahasan tentang faktor penyakit khususnya nyamuk ini. Mungkin untuk selanjutnya kita akan bahas lebih jauh dengan topik-topik yang lebih menarik.
Oke, Greensters, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita atau follow semua sosial media PT Anugerah Analisis Sempurna. Oke, Greensters, sampai jumpa lagi.